menyayangi anak itu, atau syarat menyayangi anak itu bukan menjadi orang kaya, atau harta itu bukan syarat menyayangi anak. Kekayaan itu bukan syarat bisa menyayangi anak. Terbukti dari hadis ini kita menyadari ternyata sosok wanita miskin ini lebih ngerti dan lebih bisa menyayangi anaknya dari ribuan orang kaya. Tapi ngerti. Jadi seringkali kan, makanya poin ini gimana sih? Ada banyak orang yang obsesinya harta. Lalu ketika dikasih masukan sama istri atau sama anaknya udah berani bicara, terus dia marah dan mengatakan, aku ini kerja seperti ini itu untuk kamu dan anak-anak gitu loh. Papa lu kerja seperti ini untuk kamu, nak. Oke, kamu minta berapa? Langsung mainnya uang gitu. Dipikir semua bisa diselesaikan dengan uang. Terus nanti yang diungkit-ungkit uang semua. Papa kan udah belikan ini, papa udah kasih ini kamu. Papa. Dia lupa bahwa semua barang udah dikasih kecuali waktu, kecuali kasih sayang, kecuali komunikasi. Dan padahal berpendidikan tinggi, gelarnya tinggi, hartanya banyak, tapi dia nggak ngerti bermain sebagai orang tua sebagaimana wanita miskin ini mengerti cara bermain sebagai orang tua di dalam hadis Aisyah. Itu hal yang perlu kita tanamkan. Dan seperti inilah hendaknya hati orang tua. Karena hadisnya mengajarkan betapa mulianya hati seorang ayah dan hati seorang ibu, dan khususnya seorang ibu di hadis ini. Ibu tuh harus punya mental seperti ini, baru ia akan jadi ibu yang baik. Ia akan jadi ibu yang hebat. Dan mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini menunjukkan level wanita miskin ini tuh level yang sangat tinggi. Buktinya apa? Buktinya wanita terbaik yang bernama Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Aisyah di antara wanita-wanita terbaik di dunia sepanjang masa. Makanya dipilih oleh Rasulullah SAW sebagai istri beliau. Itu aja kagum gitu loh. Jadi salah satu wanita terbaik di dunia itu terkagum-kagum dengan sikap ibu yang miskin ini. Ajabani sya'nuha, kata Aisyah. Aku tuh dibuat kagum dengan sikap ibu ini. Aku dibuat kagum. Jadi lihat bagaimana level wanita dan ibu tersebut. Dan yang menunjukkan sekali lagi, kita bisa menjadi ibu yang hebat walaupun kita nggak punya harta, walaupun kita nggak punya fasilitas. Kita masih bisa jadi ayah yang hebat walaupun kita nggak punya apa-apa dibanding teman-teman kita yang bisa kasih fasilitas buat anak-anaknya. Ini buktinya. Aisyah kagum, hadirin. Gak sembarangan sikap bisa membuat Aisyah radhiyallahu anha bisa terkagum-kagum. Makanya jangan berkecil hati. Ada sebagian orang merasa gagal jadi ayah, gagal jadi ibu karena gak punya uang, lalu gak bisa memberikan buat anaknya apa yang diberikan oleh teman-temannya atau khususnya teman-teman anaknya di sekolah.
Kalau dilihat merek sepatu anaknya yang paling murah dibanding yang lain, kalau dilihat tas anaknya yang paling murah dari yang lain, terus sedih orang tuanya. Orang tua nggak boleh sedih, hadirin. Ya kalau orang tua hatinya kecil begini, ya gimana kita mau menjadikan ini sebagai momentum membesarkan hati anak kita? Orang tua harus tetap bermain di levelnya. Jangan jadikan harta sebagai parameter. Itu justru ketika kita ngelihat atau anak kita mengeluh sepatunya paling murah, lalu tasnya paling murah, mungkin komputernya paling murah, itu poin, itu momen masuk inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian ada yang paling bertakwa. Itu momentum memasukkan konsep bahwa kemuliaan itu dengan iman, dengan ketakwaan. Adapun kaya miskin adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dunia Allah putar. Bisa jadi hari ini kita miskin, besok kamu kaya. Nah. Bisa jadi setelah kaya kamu miskin lagi. Dan itu bukan parameter keberhasilan. Parameter keberhasilan adalah kamu beriman dan bertakwa ketika kamu miskin, dan kamu beriman dan bertakwa ketika kamu kaya. Dan begitu ya, kalau kamu miskin lagi, kamu beriman dan bertakwa lagi. Jadi kalau ayah dan ibunya terpukul dan sedih, ya faqidu syai la yu'ti. Orang yang nggak punya nggak bisa memberi. Kalau kita nggak punya jiwa besar, ya bagaimana kita bisa memperjuangkan agar anak kita memiliki jiwa besar setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Harusnya kan orang tua mengatakan, kamu nggak usah pedulikan, kamu nggak boleh berkecil hati dengan apa yang kamu pakai. Justru ini membuat kamu harus jadi anak paling baik di antara yang lain, anak paling ngebantu yang lain, yang paling santun. Jadi tanamkan nilai, tanamkan value buat anak-anak, dan kasih contoh seperti ibu ini kasih contoh tentang pengorbanan dan ithar.